adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Iya, adik-adik sekolah minggu, hari ini hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 kita ketemu kembali di acara Sekolah Minggu Online. Ya. Nah, untuk memulai sekolah minggu kita hari ini, adik-adik mari kita angkat pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 5, judulnya Ku datang ke rumahmu Tuhan. Baik adik-adik, kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga hari Minggu ini ya Tuhan kami dapat kembali mengikuti sekolah minggu online di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan berkati kami di dalam setiap acara sekolah minggu online kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami dapat mengikutinya dengan baik dan kami dapat melakukan setiap firman yang sudah diberikan kepada kakak sekolah minggumu dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selanjutnya kita mau dengarkan pembacaan titah yang dibawakan oleh Bang Andre. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita membaca titah dari titah ke-5 sampai titah yang ke-10. Kita mulai ya, titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau bersaksi dusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Amin. Baiklah adik-adik, masih semangat kan mau memuji nama Tuhan? Kita lanjutkan acara sekolah minggu kita dengan mengangkat pujian yang berjudul Biar Anak-anak Datang Kepadaku. Baik adik-adik sekolah minggu, saatnya kita mengucapkan ayat hafalan minggu ini. Yuk dibuka Alkitabnya dari kitab Markus 10 ayat 14. Markus 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Dihafalkan ya, dari Markus 10 ayat 14. Shalom. Baik adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi
seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersama-sama ucapkan pengakuan iman rasuli kita. Tutup mata, lipat tangannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja-gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dulu yuk di dalam doa. Kita bersatu dalam doa dengan melipat tangan dan menutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, sehingga kami masih dibolehkan untuk ibadah sekolah minggu melalui online. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati apa yang akan kami dengar nanti, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya inilah doa kami. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis,
Yes. Nah, adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Deborah. Pada hari ini, pada minggu ini, Kak Deborah mau membawakan firman Tuhan. Nah, untuk ayat Alkitabnya pada minggu ini ada di kitab Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Kak Deborah bacakan ya, dan adik-adik di rumah mendengarkan. Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16 dengan perikop Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Kak Deborah mau bercerita sedikit ya adik-adik ya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus dan para muridnya berkeliling ke kota-kota untuk menyembuhkan banyak orang yang sakit. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus perginya ke Yerusalem. Nah, setelah pergi berkeliling ya adik-adik ya, kemudian banyak di sana orang-orang terutama yang sedang sakit ingin bertemu dengan Tuhan Yesus supaya mereka disembuhkan. Setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus adik-adik, kemudian orang-orang yang sakit ini mereka disembuhkan. Lalu mereka pun pulang ke rumah mereka dan memberitahukan kabar baik ini kepada keluarga-keluarganya. Kemudian adik-adik, keluarga yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, mereka membawa anak-anak mereka untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, ini gambarnya ya adik-adik ya. Maka orang-orang membawa anak-anaknya agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu adik-adik, mereka bawa nih anak-anak mereka. Tapi apa yang terjadi di sana adik-adik? Di sana ramai sekali, banyak sekali orang-orang. Banyak orang-orang yang mengelilingi Tuhan Yesus. Tapi mereka tetap mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Lalu adik-adik, kemudian karena mereka datangnya banyak, nah para murid-murid Tuhan Yesus, mereka mengira bahwa mereka yang datang dengan membawa anak-anak ini, dikiranya mereka mau mengganggu Tuhan Yesus. Padahal tidak sama sekali. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus, mereka memarahi orang-orang yang membawa anak mereka. Lalu setelah dimarahi oleh para murid Tuhan Yesus, bagaimana ya dengan orang-orang yang membawa anak itu ya? Nah, kemudian adik-adik, lalu Tuhan Yesus datang. Karena dilihatnya ada sekali keributan ya adik-adik ya. Kemudian Tuhan Yesus datang dan memarahi para muridnya karena mereka menghalangi anak-anak itu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, di kitab yang tadi sudah kita bacakan, di kitab Markus pasal 10 ayat 14, ketika Tuhan Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Nah, kemudian adik-adik, setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu,
Kemudian anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus. Ini gambarnya. Kemudian anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memeluk mereka adik-adik ya. Dipeluk anak-anak itu yang datang kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu, Tuhan Yesus juga meletakkan tangannya atas mereka dan Tuhan Yesus juga memberkati anak-anak tersebut. Dan Tuhan Yesus merasakan sukacita karena bisa bertemu dengan anak-anaknya. Nah, adik-adik, tadi melalui nats Alkitab tadi ya, Tuhan Yesus, berarti tema kita hari ini adalah Tuhan Yesus cinta semua anak-anak. Sesuai yang tadi kakak Deborah ceritakan, bahwa Tuhan Yesus mencintai semua anak, berarti Tuhan Yesus mengasihi semua anak. Benar nggak adik-adik? Nah, maksudnya apa ya mengasihi semua anak-anak? Nah, adik-adik, anak-anak di dunia itu banyak sekali ya adik-adik ya, bermacam-macam. Mereka ada dari suku yang macam-macam. Mereka juga ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Mereka juga fisiknya berbeda-beda. Ada yang punya rambut lurus, ada yang punya rambut keriting, dan ada juga yang bertubuh tinggi, ada yang bertubuh pendek, terus ada yang berkulit putih dan juga ada yang berkulit hitam. Begitu juga dengan suku-suku yang ada di dunia ini ya adik-adik ya. Termasuk salah satunya kayak orang Batak kita ya adik-adik ya. Nah, pasti ada dong perbedaan antara suku Batak dengan suku Ambon ya adik-adik ya. Nah, apalagi suku Ambon, kita bisa melihat mereka, mengenal mereka dari jenis kulitnya yang agak hitam. Nah, dari sini adik-adik, dari gambar ini banyak sekali perbedaan. Tapi Tuhan Yesus sendiri, dia mau mengasihi semua anak. Dia tidak membeda-bedakan semua anak yang ingin ikut kepadanya. Mau dia kurus, mau dia gendut, semua diajak oleh Tuhan Yesus. Mau dia nakal, mau dia baik, semua diajak oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan ini, kita adik-adik sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga diajarkan untuk saling mengasihi. Nah, paling utama adalah mengasihi Tuhan Yesus. Caranya bagaimana ya Kak ya? Caranya adalah dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik adik-adik, selama kita ingin menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang memiliki sikap saling mengasihi, melakukan perbuatan baik. Yang kedua, kita juga harus mengasihi orang tua kita. Orang tua kita harus kita sayangi, harus kita kasihi, karena kalau tidak ada orang tua kita, kita tidak akan ada di dunia ini. Dan yang ketiga, kita juga bisa adik-adik mengasihi antar sesama kita, sesama teman. Terus kita juga bisa mengasihi guru-guru yang ada di sekolah. Nah, itulah contoh dari nats Alkitab kita pada hari ini ya adik-adik ya. Kita di sini belajar kalau Tuhan Yesus itu mengasihi semua anak, tapi tanpa terkecuali, dan kita pun harus mengasihi semuanya sama seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Oke enggak? Siapa di sini yang mau jadi anak Tuhan Yesus yang memiliki sikap saling mengasihi? Nah, kalau begitu adik-adik harus tunjukkan dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus memiliki sikap saling mengasihi, karena adik-adik adalah anak-anak Tuhan Yesus yang empunya kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan telah selesai. Sekarang kita tutup dengan doa. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kiranya apa yang diceritakan oleh kakak sekolah minggu dapat adik-adik sekolah minggu lakukan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua anak-anak dimanapun mereka berada ya Tuhan. Semoga mereka dapat mengenal Engkau jauh lebih baik ya Tuhan secara pribadi. Dan biarkanlah mereka datang kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah hanya tangan-Mu ya Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan. Agar mereka menjadi anak-anak-Mu yang mencintai sesama ya Tuhan, yang mengasihi sama. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik sekolah minggu, sekarang saatnya kita untuk membuat kreativitas ya. Untuk yang kelas kecil, kreativitasnya adalah mewarnai gambar sebagai berikut. Digambar dengan rapi ya adik-adik. Dan untuk kelas besar, kreativitasnya adalah seperti ini. Nah, adik-adik mewarnai gambar yang belum berwarna. Setelah itu, digunting sesuai pola dan adik-adik bisa menempelkannya misalnya di dinding sebagai pajangan atau dimasukkan dalam figura supaya lebih cantik. Terus hasil kreativitasnya adik-adik fotokan dan juga kirimkan ke kakak guru sekolah minggunya masing-masing. Kakak tunggu ya. Baik adik-adik sekolah minggu, kini tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, bernyanyi dari buku ND 754 ayat 1 dan 2. Sama-sama bernyanyi ya. Baiklah adik-adik, demikian acara sekolah minggu online kita hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan, buat kami anak-anak-Mu sehingga kami masih boleh menjalankan sekolah minggu kami Tuhan walaupun secara online. Biarlah Tuhan walaupun kami sekolah minggu dengan online tapi sukacita-Mu tetap menggebu-gebu dalam hati kami masing-masing. Biarlah firman yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kami hari ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan orang tua kami juga kesehatan sehingga kami masih boleh bertemu dengan kakak-kakak guru sekolah minggu kami di sekolah minggu online berikutnya. Terima kasih Tuhan, banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat, ampunkan supaya kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, hari ini ibadah online kita sudah selesai. Kita jumpa lagi ibadah sekolah minggu kita minggu depan di dalam keadaan sehat. Sampai jumpa. Shalom. Yesus cinta semua anak.